Kali ini kami akan menjelaskan chapter 7 yaitu tentang kuantitatif proses analisis. Proses analisis di sini dijelaskan bahwa analisis kualitatif itu merupakan analisis yang bernilai untuk mendapatkan wawasan sistematis ke dalam suatu proses. Namun, bila hasil yang diperoleh dari analisis tersebut terkadang tidak rinci dan juga tidak cukup untuk memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan. Pada materi ini memperkenalkan berbagai teknik untuk menganalisis proses bisnis secara kuantitatif dalam hal ukuran kinerja. Dan semua teknik ini memiliki kesamaan untuk menghitung ukuran kinerja suatu proses. Next. Di dalam kuantitatif proses analisis ini terdapat performance measure yang juga di dalamnya terdapat proses performance dimension. Bila dikaitkan dengan perusahaan, proses performance dimension ini idealnya ingin membuat prosesnya lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Pengamatan sederhana ini telah mengarahkan untuk mengidentifikasi 3 kinerja proses dimensi, yaitu ada waktu, biaya, dan kualitas. Suatu proses mungkin berkinerja sangat baik dalam keadaan normal, tapi juga bisa berkinerja secara buruk dalam keadaan lain. Next. Nah, dari ketiga kinerja proses dimensi tersebut, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang time atau waktu. Seringkali, dimensi kinerja ini terlintas dalam pikiran ketika menganalisis proses. Dan secara khusus, ukuran kinerja yang sangat umum untuk proses adalah waktu siklus. Waktu siklus merupakan waktu yang diperlukan untuk menangani satu kasus dari awal hingga akhir. Meskipun biasanya tujuan upaya didesain untuk mengurangi waktu siklus, ada banyak cara berbeda untuk menentukan tujuan ini lebih lanjut. Aspek lain dari dimensi waktu mulai terlihat ketika kita mempertimbangkan konstituen dari waktu siklus. Dan di sini terdapat 2 aspek, yaitu waktu pemrosesan dan waktu tunggu. Di mana yang pertama, waktu pemrosesan juga seringkali disebut waktu servis. Waktu servis ini waktu yang digunakan untuk menghabiskan waktu sebenarnya menangani kasus. Dan yang kedua ada waktu tunggu. Waktu yang seringkali digunakan karena tidak ada sumber daya yang tersedia. Next. Yang kedua ada quality. Quality merupakan kualitas proses bisnis yang dapat dilihat dari setidaknya 2 proses yang berbeda. Yang pertama dari sudut pandang klien dan yang kedua dari sudut pandang peserta. Hal ini juga dikenal sebagai perbedaan antara kualitas eksternal dan kualitas internal. Apa itu kualitas eksternal dan apa itu kualitas internal? Di sini saya akan menjelaskan bahwa yang pertama, kualitas eksternal itu dapat diukur sebagai kepuasan klien dengan produk ataupun prosesnya. Sedangkan yang internal, kualitas ini dapat diukur dari proses bisnis terkait dengan proses sudut pandang. Sangat menarik juga hal ini untuk dicatat bahwa ada berbagai hubungan langsung antara kualitas dan dimensi lainnya. Yang selanjutnya ada cost. Cost di sini merupakan dimensi kinerja umum lainnya yang saat menganalisis dan mendesain ulang proses bisnis ini memiliki sifat finansial. Sementara saat mengacu pada biaya di sini, itu juga akan dimungkinkan untuk menempatkan penekanan pada pergantian hasil ataupun pendapatan. Namun, proses desain ulang ini lebih sering dikaitkan dengan pengurangan biaya. Ada perspektif berbeda tentang biaya. Pertama-tama dimungkinkan untuk membedakan biaya tetap, variabel, dan operasional. Next. Nah, yang terakhir ini ada flexibility. Flexibility atau fleksibilitas ini merupakan kriteria yang paling sedikit dicatat, yang tujuannya untuk mengukur efek desain ulang ukuran dari suatu proses bisnis. Flexibility ini dapat didefinisikan secara umum sebagai kemampuan untuk bereaksi terhadap perubahan. Perubahan inilah yang memungkinkan menyangkut berbagai bagian proses bisnis. Misalnya kemampuan sumber daya, kemampuan proses bisnis secara keseluruhan, dan kemampuan manajemen yang bertanggung jawab. Selain itu semua, ada cara lain untuk mendekati dimensi kinerja fleksibilitas, yaitu dengan membedakan antara waktu lari dan waktu bangun, di mana waktu berjalan ini menyangkut peluang untuk menangani perubahan dan variasi saat menjalankan bisnis tertentu. Sedangkan membangun flexibility ini menyangkut kemungkinan untuk mengubah proses bisnis struktur
strukturnya. Semakin penting untuk membedakan fleksibilitas bisnis proses dari dimensi lain. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ada teman saya yang melanjutkan penjelasan dari chapter 7 ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara yang berikutnya atau cara yang kedua untuk mengklasifikasikan ukuran kerja. Di sini itu dengan cara balance scorecard yang merupakan pendekatan untuk menyelaraskan tujuan dan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan manajer. Di sini tuh maksudnya balance scorecard ini diperuntukkan untuk manajer dalam mengevaluasi pekerjaannya dengan cara pendekatan untuk menyelaraskan tujuan dan ukuran evaluasi. Kemudian, fokus ekstrim pada langkah ini yaitu untuk mengatasi kerugian jangka panjang kepada perusahaan karena mengabaikan sumber nilai fundamental. Nah, di sini sumber nilai fundamental itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama itu kepada pelanggan, kemudian yang kedua itu terhadap struktur internal perusahaan, kemudian yang ketiga terhadap karyawan perusahaan. Next, kemudian cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan balance scorecard ini mengikuti sesuai prosedur top down. Di sini prosedur top down itu maksudnya yaitu prosedur yang terkait dalam proses yang cenderung hanya muncul itu di tingkat kepala unit atau bawahannya saja. Nah, balance scorecard ini dimulai dengan corporate scorecard atau kartu penilaian perusahaan, kemudian diikuti oleh departmental ones atau kartu departemen dengan penekanan pada tujuan dan metrik yang secara langsung dipengaruhi oleh departemen tertentu. Kemudian implementasi klasik balance scorecard ini terlalu menekankan pada divisi fungsional organisasi, sehingga tidak cukup memperhatikan tampilan proses. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memastikan keselarasan ini adalah dengan cara mengimplementasikan balance scorecard yang terstruktur itu sesuai dengan arsitektur proses perusahaan. Nah, arsitektur proses perusahaan ini sudah dijelaskan dalam chapter 2 sebelumnya. Kemudian, balance scorecard ini berorientasi pada proses yang dapat hidup berdampingan dengan balance scorecard yang secara tradisional dikaitkan dengan arsitektur fungsional perusahaan. Oleh karena itu, balance scorecard ini merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi ukuran kinerja proses di seluruh organisasi. Dalam hal ini, balance scorecard itu kontras dengan metode berdasarkan dimensi kerja yang telah diuraikan dalam performance measures atau perhitungan dalam performance. Itu mengenai dalam mengidentifikasi ukuran kinerja untuk satu proses tertentu. Sehingga metode performance measures dan balance scorecard ini tuh saling melengkapi. Oke, next. Di sini terdapat 4 dimensi dalam balance scorecard. Yang pertama yaitu financial measures atau ukuran keuangan. Di sini tuh contohnya itu cash flow. Jadi cash flow itu tujuannya untuk memastikan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Kemudian contoh yang kedua yaitu operating margin atau margin operasi dengan tujuan untuk memastikan kepuasan para pemegang saham. Kemudian dimensi yang kedua yaitu internal business measures atau tindakan bisnis internal. Di sini tuh contohnya ada cycle time atau waktu siklus dengan tujuan untuk memastikan efisiensi dan tingkat persediaan yang rendah dalam kasus organisasi manufaktur. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu innovation and learning measures atau
tindakan inovasi dan pembelajaran. Di sini contohnya terdapat teknologi leadership, itu dengan tujuan untuk memastikan keunggulan kompetitif dan untuk menarik serta mempertahankan bakat. Kemudian dimensi yang terakhir atau dimensi yang keempat yaitu customer measures atau tindakan pelanggan. Di sini tuh contohnya kayak on time delivery. Itu tujuannya untuk memastikan kepuasan dan loyalitas para pelanggan. Calculating cycle time using flow analysis. Jadi pertama itu kita harus menentukan aktivitas yang akan dianalisis. Lalu kumpulkan informasi profil, aktivitas, dan tambahan waktu penyelesaian untuk kegiatan target. Lalu dihitung waktu siklus aktivitas dengan menjumlahkan waktu hingga selesai untuk semua aktivitas pada alur kerja. Lalu kembangkan dan terapkan kriteria untuk membedakan kegiatan bernilai tambah. Lalu jumlah waktu untuk penyelesaiannya itu hanya untuk kegiatan bernilai tambah. Lalu kita harus menentukan tindakan korektif untuk mendorong CTPR menuju nilai 1 dengan mengurangi atau menghilangkan kegiatan tidak bernilai. Ditambah selama rekayasa ulang berikutnya. Next. Lalu yang kedua itu ada cycle time efficiency. Jadi waktu siklus suatu kegiatan atau suatu proses dapat dibagi menjadi waktu tunggu dan waktu pemrosesan. Waktu tunggu adalah bagian dari waktu siklus di mana tidak ada pekerjaan yang dilakukan untuk memajukan proses. Ini termasuk waktu yang dihabiskan di saat mentransfer informasi tentang kasus antara peserta proses. Seperti misalnya, ketika dokumen dipertukarkan melalui pos, serta waktu ketika kasus sedang menunggu, bagi seorang aktor untuk memprosesnya, waktu pemrosesan di sisi lain mengacu pada waktu itu. Nah, aktor ini menghabiskan waktu melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Dalam banyak hal, jika tidak sebagian besar proses, waktu tunggu membuat proporsi yang cukup besar dari keseluruhan waktu siklus. Nah, ada berbagai alasan untuk fenomena ini. Saat analisis suatu proses dengan tujuan mengatasi masalah yang terkait dengan waktu siklus, mungkin bermanfaat untuk memulai dengan mengevaluasi rasio waktu pemrosesan keseluruhan relatif ke waktu siklus keseluruhan. Nah, rasio ini disebut dengan cycle time efficiency. Next. Nah, cycle time dan work in process. Jadi waktu siklus secara langsung terkait dengan dua ukuran yang memainkan peran penting ketika menganalisis suatu proses, yaitu tingkat kedatangan dan work in process atau WIP. Tingkat kedatangan suatu proses adalah jumlah rata-rata dari proses baru yang dibuat per unit waktu. Nah, WIP ini meningkat ketika waktu siklus meningkat atau jika kedatangan meningkat. Di lain kata, jika prosesnya melambat, artinya waktu siklusnya juga meningkat. Di sana akan lebih banyak contoh dari proses yang aktif secara bersamaan. Juga semakin cepat baru instan dibuat, semakin tinggi juga instan yang aktif. Nah, terus jika tingkat kedatangan meningkat, kami menjaga WIP pada level saat ini, maka waktu siklus harus berkurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cowan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian lain dari flow analysis atau analisis aliran. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, flow analysis ini digunakan untuk menghitung ukuran kinerja selain cycle time atau waktu siklus. Misalnya, diketahui asumsi biaya rata-rata setiap kegiatan. Nah, di sini kita dapat menghitung biaya suatu prosesnya. Kurang lebih caranya ini sama dengan perhitungan cycle time. Jadi kita ini bisa menghitung cost per proses instance-nya. Secara umum, biaya urutan kegiatan ini merupakan jumlah dari biaya kegiatan-kegiatannya. Nah, untuk biaya XOR block, itu biayanya dari rata-rata tertimbang atau weighted average cost dari cabang-cabang yang ada di XOR blocknya situ. Bisa dilihat gambarnya di PPT yang bagian kiri, yang gambar XOR block itu. Gateway-nya bersimbol X.
di situ diketahui asumsi cabang atas yang aktivitas B sebesar 90% ya, itu maaf ralat PPT-nya. Cabang atas 90%, sedangkan yang bawah 10%. Oleh karena itu, karena ini XOR block, jadi menghitung cycle time-nya ini menggunakan weighted average, berarti yang itu yang bawah dulu 0,1 dikali sama 10 aktivitas C-nya. Terus ditambah sama yang atas 0,9 dikali 20 aktivitas B. Terus jangan lupa ditambah sama yang punyanya aktivitas A sebesar 10. Jadi totalnya 29. Oke, sedangkan sekarang kita lihat yang N block ya, AND block. Yang bagian kanan, gambar kanan, simbolnya itu adalah plus. Nah, di sini biaya N block bukan maksimum dari biaya cabang-cabang N block itu, tapi jumlah dari biaya cabang-cabangnya. Jadi bisa dilihat di situ, itu penjumlahan dari biaya aktivitas B 20 ditambah sama yang C 10. Jadi makanya 30. Di sini N block ini merupakan jumlah dari biaya cabang karena N ini kan setelah pemisahan N split ini akan ada penggabungan. Nah, setiap cabang dalam gabungan N ini akan dijalankan dan biayanya ini akan bertambah satu sama lain. Gitu. Oke, next. Oke, lanjut. Di sini ada limitation of flow analysis atau keterbatasan dari flow analysis-nya itu. Jadi flow analysis ini juga mempunyai keterbatasan. Yang pertama, dia hanya bisa bekerja dalam kasus model proses blok yang terstruktur. Jadi nggak bisa digunain untuk menghitung waktu siklus atau cycle time dari proses yang tidak terstruktur. Terus juga kalau pemodelannya itu agak rumit, jadi berisi selain gerbang AND, dan XOR, waktu yang dibutuhkan itu juga akan lebih lama, lebih sulit, perhitungannya juga lebih rumit. Nah, yang kedua, adanya penghalang yang lebih mendasar yang dihadapi oleh para analis ketika mereka menerapkan analisis aliran ini. Karena mereka harus memperkirakan waktu siklus rata-rata dari setiap kegiatan di model proses. Jadi mereka harus sebisa mungkin tepat menentukan berapa sih waktu siklus rata-ratanya ini kira-kira. Dan ini pasti tidak mudah. Nah, oleh karena itu, ini sering menjadi kendala bagi para analis itu. Kemudian yang ketiga, keterbatasan utama ya, ini dibilang keterbatasan utama dari flow analysis. Karena di flow analysis ini tidak memperhitungkan fakta kalau proses berperilaku berbeda itu tergantung dari load-nya atau bebannya yang dia tanggung ya, tanggung tanda kutip. Nah, bebannya di sini itu maksudnya adalah jumlah proses yang sedang berjalan secara bersamaan. Nah, maksudnya apa? Contohnya ini klaim asuransi. Nah, waktu siklus suatu proses untuk menangani klaim asuransi itu akan jauh lebih lambat ya, lebih lama kalau perusahaan asuransi ini menangani ribuan klaim sekaligus daripada dia menangani cuma ratusan klaim. Pasti ya, waktunya akan lebih lama. Nah, ketika beban ini atau load yang ditanggung oleh perusahaan ini naik dari ratusan jadi ribuan itu, dan jumlah sumber dayanya ini tetap, maka pasti waktu untuk pengerjaan itu akan lebih lama. Itu sudah jelas ya, bebannya naik tapi sumber dayanya tetap. Fenomena ini disebut dengan pertentangan sumber daya atau resource contention. Jadi resource contention ini terjadi ketika lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan daripada sumber daya yang tersedia untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, contohnya yang tadi asuransi itu. Jadi klaim asuransinya ini lebih banyak daripada yang menangani asuransinya. Jadi bisa dikatakan ada beberapa tugas ya, tugas tanda kutip yang masih harus diselesaikan oleh perusahaan tersebut.
Nah, flow analysis ini tidak memperhitungkan efek peningkatan pertentangan sumber daya itu atau resource contention itu. Nah, malah estimasi yang diperoleh dari flow analysis ini hanya digunakan kalau tingkat resource contention-nya ini relatif stabil dalam jangka panjang. Ya, sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran kedua, yaitu queuing analysis. Nah, di sini pertama akan dijelaskan apa itu queuing theory. Queuing theory atau teori antrian itu merupakan kumpulan teknik matematika untuk menganalisis sistem yang memiliki pertentangan sumber daya atau resource contention itu. Nah, mendengar kata antrian ini pasti sering banget ya kita alami. Misalnya, biasa itu di counter checkout supermarket, kita ngantri di kasir. Terus atau ngantri di bank, entah itu di teller atau di customer service atau lainnya. Atau juga di lembaga-lembaga pemerintah lainnya ya, atau di tempat manapun lah. Nah, melalui queuing teori ini bisa digunakan untuk menganalisis parameter penting dari antrian seperti panjang antrian yang diharapkan atau waktu tunggu yang kita harapkan. Dalam teori dasar antrian, sistem antrian ini dipandang terdiri dari satu atau banyak antrian dan layanan yang disediakan oleh satu atau beberapa server. Terdapat elemen-elemen dalam antrian. Nah, elemennya ini disebut dengan pekerjaan atau jobs, dan juga ada pelanggan atau customers. Nah, ini tergantung pada konteksnya, penggunaan katanya ini tergantung dari konteksnya. Contoh, di supermarket, layanannya diberikan adalah check out ya, misalnya layanan dalam pembayaran, check out yang di kasir itu. Nah, layanannya ini disediakan oleh kasir, jadi kasir sebagai server di sini. Terus contoh lain, misalnya di bank, layanannya ialah melakukan transaksi perbankan. Nah, yang menjadi server atau penyedianya itu adalah teller gitu misalnya. Nah, kalau di bank itu disebut dengan antrian tunggal atau single line. Karena di situ kita kayak tunggu nomor panggilan gitu ya. Jadi dari situ kita diarahkan mengarah ke beberapa servernya, ke tellernya. Sedangkan kalau kayak yang di supermarket itu bisa dibilang masuk multi line. Jadi multi antrian gitu istilahnya. Karena di situ kita bisa memilih mau masuk yang kasir yang mana. Oke, next. Ada dua istilah penting yaitu Poisson process yang berkaitan dengan jumlah kemunculan dalam periode waktu yang tetap, dan juga ada istilah exponential distribution yang berkaitan dengan waktu antara kemunculan peristiwa-peristiwa yang terjadi beruntun ketika waktu tetap berjalan. Nah, Poisson process ini adalah discrete, jadi didefinisikan dalam bilangan bulat. X-nya sama dengan 0, bilangan positif. Terus kalau exponential distribution ini continue, jadi didefinisikan dengan X sama dengan 0 hingga tak terbatas. Distribusi eksponensial ini juga menjelaskan waktu antar peristiwa dalam proses Poisson. Misalnya, di sebuah stasiun ini arus penumpangnya itu disebut dengan Poisson. Sedangkan waktu layanan untuk tiap penumpang, waktu yang diberikan untuk tiap penumpang itu termasuk exponential distribution. Tapi keduanya ini digunakan untuk memperlihatkan kedatangan pekerjaan, jobs atau customer di dalam proses bisnis atau aktivitas proses bisnis itu. Hubungan antara Poisson dan eksponensial itu bisa dikatakan seperti ini. Jika kejadiannya itu Poisson process, maka min-nya akan sama dengan mu. Nah, kemudian ada waiting time, waktu tunggunya untuk kejadian
selanjutnya. Jadi untuk beranjak ke kejadian selanjutnya ini ada waiting time. Nah, eksponensialnya itu min-nya sama dengan 1 dibagi mu. Contoh lainnya itu adalah tingkat kecelakaan di pabrik gitu ya. Tingkat kecelakaan kerja di pabrik itu konstan sebesar 3 per bulan. Nah, maka waktu tunggunya atau waiting time-nya yang diperkirakan atas kecelakaan selanjutnya itu adalah 1/3 bulan. 1 per mu itu tadi, 1/3. Oke, next. Ya, di slide ini terdapat 2 model teori antrian atau queuing theory yang relatif sederhana, tapi mereka ini bermanfaat untuk menganalisis proses bisnis atau kegiatan dalam suatu proses. Ya, itu ada MM1 dan MMC models. Dalam queuing theory ini, MM1 juga disebut dengan antrian tunggal yang tadi sudah sempat kita singgung. Kemudian MMC ini digunakan untuk yang multi, jadi yang servernya lebih dari 1. Di situ juga bisa dilihat bahwa terdapat 3 parameter yang digunakan dalam MM1 maupun MMC model. Itu yang pertama ada lambda atau yang disebut mean arrival rate, tingkat kedatangan rata-rata. Nah, yaitu tingkat kedatangan rata-rata per unit waktu. Sedangkan juga ada istilahnya mean inter-arrival time atau waktu antar kedatangan rata-rata. Nah, waktu antar kedatangan rata-rata ini adalah 1 dibagi lambda. Jadi contohnya kalau misalnya lambda sama dengan 5, berarti itu maksudnya ada 5 kedatangan per jam. Nah, berarti untuk mean inter-arrival rate-nya itu sebesar 1 per 5 jam, 1 per lambda, atau 12 menit. Waktu antar kedatangan rata-rata itu maksudnya adalah waktu kedatangan antara 2 pekerjaan atau 2 kegiatan yang berturut-turut. Jadi antara pekerjaan yang A lanjut ke B, nah waktu senggangnya jedanya ini disebut mean inter-arrival rate. Terus yang kedua ada mu atau mean service rate. Ini merupakan jumlah rata-rata pelanggan yang dapat dilayani per unit waktu. Sedangkan waktu pemrosesan rata-rata per pekerjaannya adalah 1 dibagi mu atau 1 per mu. Berarti misalnya kalau mu sama dengan 6, berarti ada 6 pekerjaan yang dilayani per jam. Oleh karena itu, waktu pemrosesan rata-rata tiap pekerjaannya adalah 10 menit. Terus yang ketiga, C sama dengan banyaknya server. Nah, itu untuk kasus yang MMC models. Jadi C-nya itu, C kecilnya itu menggambarkan jumlah dari servernya. Oke, di bagian kanan slide itu terlihat ada gambar. Gambar itu berisi tentang struktur umum sistem antrian tunggal yang terdiri dari 1 sistem antrian dan 1 atau lebih server. Nah, bisa dilihat di gambarnya, ada parameter antrian di bagian atas, yaitu lambda, C, dan mu. Parameter yang dapat dihitung dari ketiga parameter yang di atas itu ditampilkan di bawah antrian atau queue yang dilambangkan dengan persegi panjang garis-garis dan juga di bawahnya server yang dilambangkan dengan oval. Waktu rata-rata pekerjaan menunggu di sebuah antrian itu dilambangkan dengan WQ. Sedangkan panjang rata-rata antriannya dilambangkan dengan LQ. Kemudian setelah sebuah pekerjaan atau pelanggan ya, job atau customer ini masuk ke server itu, nah di sana dia pasti akan membutuhkan proses. Jadi ada waktu. Rata-rata unit waktunya itu adalah 1 per mu. W di situ, W ada huruf W itu adalah waktu rata-rata ketika antara suatu pekerjaan masuk sistem dan keluar sistem. Sedangkan L merupakan jumlah rata-rata pekerjaan di dalam
sistem itu atau di dalam antrian, di dalam servernya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri. Oke, next. Jadi di sini tuh terkait dengan reference process model and industry benchmark. Jadi, reference process model itu secara rincinya itu sudah dijelaskan di chapter 2 sebelumnya. Tetapi pada intinya itu reference process model itu memberikan dasar lain untuk mengidentifikasi ukuran kinerja proses. Jadi tadi sebelumnya kan ada metode yang pertama yaitu bisa menggunakan performance measures. Kemudian metode yang berikutnya itu dapat menggunakan balance scorecard. Kemudian metode yang ketiga ini dapat menggunakan reference process models. Jadi di metode ini tuh terdapat 3 jenis yang mendukung metode ini. Jadi yang pertama itu ada Supply Chain Operation Reference Model atau yang dapat disingkat dengan SCOR. Jadi proses dan kegiatan ini itu terkait dengan ukuran kinerja. Contohnya di sini itu misalnya ukuran kinerja di SCOR itu Purchase Order Cycle Time atau waktu siklus pembelian. Jadi ukuran kinerja ini itu didefinisikan sebagai jumlah waktu rata-rata, misalnya per hari. Itu antara saat niat untuk membeli dan saat pesanan pembelian itu sesuai diterima oleh vendor terkait. Nah, ini pada dasarnya itu adalah waktu siklus rata-rata dari fragmen proses pengadaan hingga nanti pembayaran. Nah, kemudian selain untuk menentukan ukuran kinerja, Supply Chain Operation Reference Model itu juga memberikan nilai ambang untuk setiap ukuran yang memungkinkan perusahaan untuk membandingkan dirinya dengan rekan-rekan dalam industrinya yang lain. Apakah mereka berada di peringkat 10% teratas, 50% teratas, atau 50% terbawah dengan menghormati perusahaan lain di sektor industri mereka. Contoh dari reference proses model berikutnya yaitu ada Process Classification Framework atau dapat disingkat dengan PCF. Nah, contoh ini itu juga sudah dijelaskan dalam chapter 2 sebelumnya. Jadi tujuan dari Process Classification Framework itu untuk memberikan dekomposisi proses yang distandarisasi dalam suatu organisasi. Nah, sebagai pelengkap PCF, terdapat juga APQG. Itu juga telah mengembangkan serangkaian ukuran kinerja untuk proses yang termasuk dalam PCF. Ini juga merupakan alat yang berpotensi bermanfaat untuk identifikasi ukuran kinerja. Oke, yang selanjutnya itu terdapat contoh lain yaitu IT Infrastructure Library atau dapat disingkat ITIL. Nah, di sini ukuran kinerja IT Infrastructure Library itu meliputi misalnya insiden karena kelangkaan kapasitas. Nah, di sini itu didefinisikan sebagai jumlah insiden yang terjadi karena layanan yang tidak mencukupi atau kapasitas komponen. Nah, ukuran kinerja ini terkait dengan area proses manajemen kapasitas ITIL yang mencakup sejumlah proses yang saling terkait untuk mengelola kapasitas proses TI atau komponen dari sistem IT. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Christian. Kemudian, dalam limitation of basic queuing teori ini memperkenalkan pada bagian bahwa mereka hanya berurusan pada satu aktivitas dalam satu waktu, di mana teknis analisis antrian yang bisa dilakukan, misalnya dengan menggunakan jaringan antrian. Dari antrian jaringan ini menghubungkan beberapa antrian dari suatu sistem.
Untuk pendekatan yang lebih populer dalam kuantitatif analisis model proses ini, terdapat proses simulasi. Next, simulation process banyak digunakan untuk analisis kuantitatif dari model proses bisnis, di mana simulasi ini menghasilkan hipotesis yang kemudian kasus ini akan dieksekusi step by step dan mencatat setiap langkah dalam eksekusi. Simulator ini mencakup log simulasi serta beberapa statistik yang terkait dengan waktu siklus, waktu tunggu rata-rata, dan pemanfaatan sumber daya rata-rata. Contoh dari alat-alat yang menggunakan dukungan simulasi meliputi IBM Web Sphere Business Modeler, OpenText Provision seperti yang ada di contoh, Adonis, dan masih banyak lagi. Next, namun ternyata selama simulasi proses, tugas-tugas dalam proses tersebut tidak benar-benar dieksekusi, sehingga proses waktu simulator tidak berjalan dengan efektif. Namun untungnya, simulator menggunakan algoritma pintar dalam menyelesaikan simulasi secepat mungkin, dan proses simulasi ini dapat berjalan sampai ribuan proses dari ribuan benda kerja hanya dalam hitungan detik, di mana untuk setiap item pekerjaan yang dibuat selama simulasi, simulator mencatat pengidentifikasian sumber daya yang ditugaskan dengan menggunakan 3 perangkat waktu, yaitu waktu ketika tugas siap dieksekusi, waktu ketika tugas dimulai, yang artinya tugas itu diberikan kepada sumber daya, dan waktu ketika tugas selesai. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan, simulator dapat menghitung waktu rata-rata dari setiap tugas, kemudian analis, mempertimbangkan opsi untuk mengatasi setiap hambatan-hambatan yang terjadi. Next. Dari beberapa alat simulasi, memungkinkan analis untuk mengimpor log ke dalam alat simulasi dan membantu analis dalam memilih distribusi probabilitas yang tepat untuk durasi tugas berdasarkan log ini. Fungsionalitas ini disebut analisis input simulasi. Probabilitas ditentukan dengan mewawancarai sumber yang relevan, mengamati proses eksekusi selama periode waktu tertentu, dan mengumpulkan log dari informasi sistem yang relevan. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Tiffany. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulation tools. Saat ini, sebagian besar alat permodelan proses bisnis menyediakan kemampuan simulasi. Contohnya meliputi Signavio Process Editor, ARIS Business Designer, IBM Web Sphere Business Modeler, OpenText Provision, Oracle Business Process Analysis atau BPA, dan Savient Process Modeler. Alat permodelan simulasi ini terus berevolusi seiring berkembangnya teknologi, dan maka dari itu kita perlu untuk memahami terlebih dahulu konsep dasar dari proses simulasi sebelum kita memahami lebih mendalam mengenai fitur-fitur dari alat simulasi tersebut. Secara umum, fungsionalitas yang disediakan bervariasi dari satu alat ke alat lainnya. Beberapa simulation tools yang lebih canggih dapat memungkinkan penggunanya untuk menentukan bahwa sebuah proses baru dibuat hanya selama periode waktu tertentu. Beberapa simulation tools yang lebih canggih lainnya dapat memungkinkan penggunanya untuk menentukan tidak hanya kondisi percabangan, tetapi juga ekspresi aktual dari variabel biner yang memiliki dua kemungkinan nilai yang disebut benar dan salah, yang menggunakan atribut yang dapat melekat pada objek data dalam proses model. Terdapat perbedaan kecil dari beberapa tools simulasi. Misalnya, yang pertama, beberapa tools memerlukan 1 unit waktu untuk menentukan tingkat rata-rata dari suatu peristiwa, misalnya 50 kasus per hari. Yang kedua,
Alat lain mengharuskan seseorang untuk menentukan rata-rata waktu kedatangan antar peristiwa, misalnya satu kasus setiap 2 menit. Proses simulation tools biasanya memiliki berbagai cara yang berbeda-beda dalam menentukan biaya serta bagaimana sumber daya ditentukan. Beberapa tools hanya akan memungkinkan penggunanya untuk mendefinisikan kumpulan sumber daya dan menentukan jumlah sumber daya dari kumpulan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fokus dari bab ini. Quantitative Analysis Technique and Simulation yang telah kita lihat dalam bab ini dan simulasi khususnya didasarkan pada model asumsi penyederhanaan. Keandalan output yang dihasilkan oleh teknik-teknik ini sangat tergantung pada keakuratan angka-angka yang diberikan sebagai input. Selain itu, proses simulasi juga mengasumsikan bahwa peserta proses bekerja terus-menerus pada proses yang disimulasikan. Namun, pada praktiknya, peserta proses bukanlah robot. Peserta proses dapat terganggu akibat adanya interupsi. Mereka bekerja secara berbeda-beda, tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya, dan mereka dapat beradaptasi secara berbeda dengan cara-cara kerja yang baru. Maka dari itu, sangat disarankan untuk memeriksa ulang hasil simulasi terhadap saran ahli. Hal ini dapat dicapai dengan menunjukkan hasil simulasi kepada para stakeholder proses, termasuk peserta proses. Para stakeholder proses biasanya dapat memberikan feedback terhadap kredibilitas dan tingkat pemanfaatan sumber daya yang dihitung melalui simulasi dan manifestasi aktual dari hambatan yang ditunjukkan melalui proses simulasi. Nah, feedback dari stakeholder dan peserta proses ini dapat membantu untuk menyesuaikan berbagai parameter seperti hasil yang hampir mendekati perilaku aslinya. Hal ini dapat membantu agar simulasi dapat memberikan hasil yang diharapkan dari suatu proses. Nah, disarankan juga untuk melakukan analisis sensitivitas simulasi. Secara konkret, hal ini berarti mengamati bagaimana output dari berubah ketika suatu sumber daya yang ditambahkan atau dihapus dari kumpulan sumber daya yang lain atau ketika waktu pemrosesan diubah. Nah, kesimpulan dari bab ini yaitu teknik-teknik yang telah kita pelajari tadi yang meliputi flow analysis, queuing theory, dan simulation ini memungkinkan kita untuk menurunkan ukuran kinerja suatu proses seperti waktu siklus atau biaya dan untuk memahami bagaimana berbagai kegiatan dan sumber daya berkontribusi terhadap keseluruhan kinerja suatu proses. Flow analysis memungkinkan kita untuk menghitung ukuran kinerja dari proses model dan data kinerja yang berkaitan dengan setiap aktivitas dalam model. Namun, flow analysis tidak memperhitungkan tingkat kesibukan sumber daya yang terlibat dalam proses tersebut, sehingga terdapat waiting time. Nah, waiting time ini tadi sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya. Semakin sibuk sumber daya, maka semakin lama waktu tunggu. Nah, model-model dasar dari queuing teori seperti model M1 memungkinkan kita untuk menghitung waiting time masing-masing kegiatan berdasarkan tentang jumlah sumber daya dan waktu pemrosesan mereka. Model-model queuing teori lainnya, seperti jaringan antrian, memungkinkan kita untuk melakukan analisis secara detail pada seluruh tingkatan proses. Nah, yang terakhir, proses simulation memungkinkan kita untuk mendapatkan ukuran kinerja proses, misalnya waktu siklus atau biaya, dari data yang telah diberikan tentang kegiatan dan data tentang sumber daya yang terlibat dalam proses. Nah, proses simulation ini merupakan teknik serbaguna yang didukung oleh serangkaian pemodelan proses dan alat analisis. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.